Alhamdulillah Indonesia ini dadi negara hebat, kuat, cepat pulih dan bangkit. Mulai kata peringatan Maulid Nabi. Kono maca selawat. Kono maca selawat. Kono maca selawat. Hampir setiap menit udara di Indonesia ini tidak pernah kosong orang membaca selawat. Ini yang tidak dimiliki negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi ladin. An malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Rawahu Malik fil Muwatta. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa Progresif TV di mana saja berada yang diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillah sing kei ngaji greges. Mudah-mudahan wong greges iki ditata mbek Allah. Sholawat salam monggo kita aturaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti dengan donga mudah-mudahan santri-santri Progresif Bumi Sholawat senantiasa dijadikan oleh Allah istiqomah dalam iman. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ketaatan, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantu ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Sayyidina Adadama salli
Alhamdulillah, seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. An Malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Rawahu Malik bil Muwatta. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa telah sampai kepadanya hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Rawahu Malik. Krisis terbesar dunia saat ini, krisis terbesar dunia saat ini adalah krisis keteladanan. Kakean mau ido hasanah, kurang uswatun hasanah. Padahal sering saya sampaikan, contoh itu lebih mahal daripada perintah. Munio, hari ini banyak mau idotul hasanah, kurang uswatun hasanah. Insyaallah, cok uang dikai mik iso komentar. Cok uang dikai mik komentar. Krisis keteladanan ini jauh lebih dahsyat daripada krisis energi, kesehatan, pangan, dan air. Semua itu bukan merupakan sebab, tapi sudah merupakan akibat. Karena mereka tidak mengenal manusia yang sempurna dan paripurna yang visioner, jujur dan adil, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian malam ini, saya mengajak umat Islam dan para pemirsa Progresif TV di mana saja berada untuk mengingat kembali sebuah peristiwa agung dan banyak pelajaran yang bisa diambil, yaitu mentautkan hati kita dan mempererat kembali dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya terangkan Senin yang lalu, bahwa peringatan Maulid Nabi itu skalanya bukan lokal tapi internasional. Apa saja isinya? Satu, dibacakan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mau idotul hasanah.
Keempat, bersedekah makanan dan minuman. 1, 2, 3, 4 itu semua berdasarkan dawuh dawuhipun Allah lan dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong kalau pulang nanti dibuka surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar kita punya jiwa rela berkorban demi kepentingan Islam, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya dengan menempatkan dirinya di tempat tidur Nabi di malam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakrin rela berkorban dengan naik ke atas Bukit Sur setiap hari, yaitu sebuah bukit terjal di selatan kota Mekah, agar kita dapat membuat strategi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat strategi hijrah. Agar kita mampu bertawakal kepada Allah SWT sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawakal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Sokor bahwa menurut Imam Suyuti, Imam siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami memperingati Maulid Nabi itu baik. Pendapat mereka itu berdasarkan kepada firman Allah, wa dzakkirhum bi ayyamillah inna bidzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Shadaqallahul adzim. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Imam An-Nasai Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad, Al-Baihaqi dalam Su'aib Al-Iman, Su'aib Al-Iman, dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimat bi ayyamillah sebagai nikmat dan karunia Allah. Dengan demikian makna ayat ini, dan ingatkanlah mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat dan karunia terbesar yang mesti diingat dan disyukuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya
dengan melaksanakan puasa pada hari itu. Ini terlihat dari jawaban beliau ketika beliau ditanya mengapa beliau melaksanakan puasa pada hari Senin. Wasu'ila an saumi yaumil isnin. Qal dzaka yaumun wulidtu bih wa yaumun bu'istu au unzila alayya bih. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku dibangkitkan atau hari itu diturunkan Al-Quran kepadaku. Rawahu Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kisah pembebasan Suwaibah. Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab hadis dan sirah tentang pembebasan Suwaibah. Suwaibah adalah hamba saya milik Abu Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka Suwaibah kembali ke rumah tuannya menyampaikan berita kelahiran Nabi. Karena senang menyambut kelahiran Nabi, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari status hamba saya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ia menanyakan keadaan Abu Lahab. Abu Lahab menjawab, saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kamu. Hanya saja saya diberi minum di sini karena saya membebaskan Suwaibah dan azab saya diringankan setiap hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kamu. Hanya saja saya diberi minum di sini karena saya membebaskan Suwaibah dan azab saya diringankan setiap hari. Kisah ini disebutkan para ulama hadis dan sirah. Disebutkan oleh Imam Abdul Razak As-San'ani dalam kitab Al-Musannaf, Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab An-Nikah bab wa ummahatukum lati arda'nakum. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Li'annahu lamma basaratu Suwaibatu bimilad ibni akhihi Muhammad ibni Abdillah aqtaha min sa'atihi Wazuzia bidzalika lidzalik. Karena ketika Suwaibah menyampaikan berita gembira kelahiran Muhammad bin Abdillah, putra saudara laki-lakinya, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari hamba saya. Maka Abu Lahab diberi balasan atas perbuatan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Komentar Imam ahli qiraat Al-Hafidz Samsuddin Al-Jazari seperti yang dinukil oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Fa idza kana Abu Lahab bin kafir alladzi nuzilal Qur'an bidimmihi
juziya finnar bifarqihi lailata maulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama khalul muslimin al-muwahhidi min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasurru bi maulidihi wa yubaddilu ma tasilu ilaihi qudratuhu fi mahabbati sallallahu alaihi wasallam. La umri innama yakunu jazaa'uhu minallahi karim ayyudkhilahu bi fadlihi jannatin na'im. Terjemahnya nggih. Jika Abu Lahab kafir yang disebutkan celahnya dalam Al-Qur'an, ia tetap diberi balasan meskipun ia di dalam neraka. Karena rasa senangnya pada malam maulid Nabi. Maka bagaimana keadaan seorang muslim yang bertauhid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senang dengan kelahirannya dan mengerahkan segenap kemampuannya dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pastilah balasannya dari Allah SWT, ia akan dimasukkan ke dalam surga karena karunia-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngerti nama mboten sampean? Kamu tak cerdas. Wong kafir mawon duwe seneng lahir Kanjeng Nabi. Tiap Senin dibebaskan dari siksa. Bagaimana kalau umat Islam ahli tauhid, umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Understand? Pendapat ulama tentang Maulid Nabi. A. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah iki andalane wong Wahabi. Dididik Ibnu Taimiyah, dididik Ibnu Taimiyah. Iqtidaul siratul mustaqim bi mukhalafati ashabil jahim. Fataqdimu maulid wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu bihi ajrun adim li husni qasdihi wa taqdimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Mengagungkan hari kelahiran Nabi, sampean kudu konsentrasi, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia mendapat balasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya dan pengagungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ditanya tentang peringatan Nabi, beliau menjawab, aslu amalil maulid bid'ah lam yuqal an akhadin minas salaf as-salihi minal quruni salasah walakinnaha ma'adhalika
qadim tamasallat qadistamalat ala makhasina wa diddiha wa man takharra fi amalihal makhasin wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa man la fala wa man la fala. Hukum asal melaksanakan maulid adalah bid'ah. Tidak terdapat riwayat dari seorang pun dari kalangan salafus soleh dari 3 abad pertama. Akan tetapi maulid itu juga mengandung banyak kebaikan. Siapa yang dalam melaksanakannya mencari kebaikan-kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak baik, maka maulid itu adalah bid'ah hasanah. Dan siapa yang tidak menghindari hal-hal yang tidak baik, berarti bukan bid'ah hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Alhamdulillah Indonesia niki dadi negara hebat, kuat, cepat pulih dan bangkit. Mulai kata peringatan Maulid Nabi. Kono maca selawat. Kono maca selawat, kono maca selawat. Hampir setiap menit udara di Indonesia ini tidak pernah kosong orang membaca selawat. Ini yang tidak dimiliki negara-negara lain. Sampeyan semerap Sampang. Yo brek. Sampang ini peringatan Maulid Nabi cok omah selama 3 bulan. Api-apian berkat. Mbuh pemane ngundang kula wah. Tak jegolekno sing jago mangan dhukur iku lho. Sepuluh satu niku. Iku wonge siji tapi 10. Cocok digawa Maulid Nabi nang Sampang. Lah dulur-dulur Madura iku nek ngkei suguhan kok gak dipangan, gak diestokno. Tersinggungnya luar biasa. Mulai nek kula teng Madura, ya kula gawakno nika. Lho, pundi ae wangi. Niki tiyang sedoso. Orangnya 1 tapi kekuatannya 10. Ini Masya Allah wong lempengi sakmono. Sering saya sampaikan, Indonesia ini negara sing ditunggu kekasih-kekasihne Allah. Mulai sampeyan aja ngrungokno YouTube muten-meteni kaya-kaya gambarno Indonesia katiru tuka aman. Pesen kula falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu
wattabau nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun ai faizun. Sampeyan tak dongakno dadi wong sing bagian donya akhirat. Kula dongakno sak sampeyan ditunggu dhuwit ae. Sampeyan kudu duwe bondo papat. Nomor 1 falladzina amanu bihi. Bondo sing nomor 1 iman dumateng Kanjeng Nabi. Sing sapane wong iman marang Kanjeng Nabi berarti iman marang Allah. Gak ana rumus lan dalan wong iso iman nang Allah nek gak nandur iman marang Kanjeng. Jalan untuk mencapai iman kepada Allah harus menanamkan jiwa iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sing nomor falladzina amanu wa azzarhu ay wa adzamuhu. Bondone urip sing mesti bisa ngeterno bagian dunya akhirat. Ngagungaken Kanjeng Nabi. Ngagungno Kanjeng Nabi. Rungokno. Mboten cukup sekedar maca sholawat dan salam. Mboten cukup sekedar meringati hari kelahirannya. Sing paling penting mengagungkan Kanjeng Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Lebih-lebih sunnah itu bila ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Sampai ini ngerti tak Pak? Balik-balik kula terangno ngene kabate cerdas. Apa sunnah dina niki sing banyak ditinggalkan umat? Silaturahmi. Mulai tergerus oleh dunia IT. IT. Kiai ini di SMS. Katanya sakit, bro. Asam urat, bro. Ini sing jenenge silaturahmi niki kegerus SMS, kegerus Twitter. Ro Twitter ayo. Ya gak ero. Blog, jejaring. Kula ngomong jejaring mending gua jaring. Sepanjang umat masih konsisten menghidupkan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah Allah sing teko langit ke bumi. Disok di Republik tercinta ini. Saestu.
wa nasaruhu sing nomor 3 bondone urip sing mesti bisa ngeterno bagian dunya akhirat bela Kanjeng Nabi. Sing dimaksud bela Kanjeng Nabi rungokno yaiku bela agamane Allah sing dibeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa dinul Islam. Gelem mikiri masjid dan kemakmurane amin. Listrik masjid itu dibayari. Meneh-meneh dadi lampune kuburan. Gelem mikir butang ini agamane Allah sing ana tengah-tengah masyarakat. Madrasah, TPQ, pondok pesantren. Itu semuanya membela Rasulullah dalam arti membela agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa dinul Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor 4 wattaba'u nurul ladzi unzila ma'a. Mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Napa, Pak? Mari Al-Quran kita jadikan imam. Mari Al-Quran kita jadikan imam. Mari Al-Quran kita jadikan rujukan tatkala kita hadapkan keraguan dan kebingungan. Muga-muga tatos keterangan sing barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wasir sa'iril asma'i was sifat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul.